Panel berada di kediaman keluarga Lian. Terdengar suara ayah Yining yang sedang memarahi Yining. Dia marah karena Yining menolak undangan dari keluarga Dongfang. Padahal pemuda dari keluarga Dongfang telah terbangun dengan profesional kelas S. Dan jika berpasangan dengannya, sudah dipastikan akan menjamin Yining bisa menempati tempat pertama. Ayah Yining sudah melakukan kesepakatan dengan Tuang Dongfang. Dia mengatakan orang bodoh mana yang telah Yining pilih sebagai pasangannya. Yining tak terima atas apa yang ayahnya katakan. Dia mengatakan jika Lin Luo itu adalah temannya. Yining mengatakan jika Lin Luo itu juga hebat karena telah berhasil membersihkan Secret Realm sendirian. Oleh karena itulah dia tidak lebih buruk daripada Dongfang. Bahkan mungkin dia lebih baik daripada Dongfang. Ayah Yining bertanya-tanya, siapakah orang hebat itu? Dia mengira kalau orang itu pasti rank S atau setidaknya rank A. Yining membantahnya. Dia mengatakan kalau Lin Luo bukanlah seorang rank A, melainkan hanya rank D. Ayah Yining marah. Dia berkata, seorang rank D membersihkan Secret Realm? Apakah kau pikir aku adalah anak kecil yang berumur 3 tahun? Kau benar-benar membuatku kesal. Nona King menenangkan ayah Yining. Dia mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Yining itu tidaklah bohong. Nona King mengatakan jika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Lin Luo keluar dari dalam Secret Realm sendirian dan pintu masuknya pun menghilang, tanda dia benar-benar sudah membersihkannya. Meskipun anak itu adalah seorang rank D secara kasat mata, namun dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Nona King membela Yining jika pilihannya mungkin tidak selalu salah. Mendengar penjelasan dari Nona King, akhirnya ayah Yining pun berjalan pergi dan menyerahkan semuanya kepada Yining. Jadi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Panel berpindah di Tower of Trial. Hari ujian pun telah tiba. Banyak kandidat yang telah berkumpul di bawah menara bersiap mengikuti ujiannya. Seorang wanita sebagai reporter di ujian ini menjelaskan jika dia akan menyiarkan secara langsung dari dalam menara ujian. Dan hari ini ada lebih dari 20.000 profesional baru yang akan memasuki menara ujian untuk penilaian. Seperti yang semua tahu, ada ribuan menara ujian di seluruh dunia. Mereka adalah hadiah dari Tuhan bagi umat manusia. Dan mereka juga tempat yang harus dikunjungi oleh setiap profesional. Di tower itu ada 999 lantai. Konon katanya, jika seseorang bisa memasuki lantai ke-1000, dia bisa melewati batasan antara manusia dan para dewa, menjadi dewa instan. Dan ini tentu saja hanyalah ujian. Dan profesional baru yang bisa masuk ke lantai 20 sudah pasti jenius yang luar biasa. Dan ini adalah peringkat profesional mahasiswa yang paling dinantikan di kota ini. Yang pertama adalah Murong Suehen yang memiliki profesional rank S sebagai malaikat. Yang kedua adalah pengendara naga peringkat S. Dia adalah Dongfang He yang dikatakan telah menetaskan naga api dari telur yang datang bersama pembangkitannya sendiri. Dan yang ketiga adalah profesional rank S pedang yang tak tertandingi. Tang Cheng bertanya kepada Lin Luo. Dia menanyakan di mana teman satu tim mereka yang Lin Luo katakan sebelumnya. Katanya jika hanya mereka berdua saja yang masuk ke sana, mereka hanya akan menjadi samsak bagi para monster di sana. Lin Luo menenangkan Tang Cheng. Dia akan tahu sendiri saat orang ketiga dalam tim mereka datang. Tak lama kemudian, Yining datang dan menyapa Lin Luo. Katanya, dia kesulitan menemukan mereka di antara banyaknya orang yang ada di sana.
Tang Cheng sangat terkejut saat mengetahui bahwa teman satu tim mereka adalah Yining. Dan dari atas terlihat seseorang yang sedang memandangi tim Lin Luo. Dia tak percaya kalau Yining benar-benar sudah menolaknya. Kemudian dari belakang ada seseorang yang membawa orang yang diinginkan oleh orang itu. Orang baju merah itu adalah Dong Fang. Profesional yang dibawa itu menyapa Dong Fang. Dia adalah Yang Haoran. Dong Fang mengetahui seluk-beluk dari keluarga Haoran, bahkan sampai sedetil mungkin. Dia membawa Haoran ke sana karena dia telah membangkitkan Magic Sword dengan peringkat rank A. Haoran membenarkannya. Dalam hati Haoran, orang ini menyelidiki latar belakangku. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Dong Fang pun menjelaskan jika dia telah ditolak dan saat ini dia sedang kekurangan personel. Dan kebetulan profesi Haoran sangat cocok dengan timnya. Dan Dong Fang pun mengajak Haoran untuk ikut dalam timnya. Tanpa basa-basi lagi, Haoran pun langsung menerimanya. Dalam hati Haoran, tapi dalam kasus ini, dua rekan satu timku sebelumnya tidak akan bisa mengikuti tes. Hahaha, ini hanya nasib buruk saja bagi mereka. Dong Fang menanyakan, apakah benar Yining adalah teman satu sekolahan Haoran? Haoran pun membenarkannya. Katanya dia membangkitkan profesional putri salju spiritual. Dong Fang mengatakan jika profesi itu bisa saja menjadi profesional dengan rank S. Sayangnya, dengan bodohnya, Yining menolaknya untuk menjadi rekan satu timnya. Dan menurut Dong Fang, hanya ada satu wanita yang layak tertarik dengannya. Dia adalah putri bungsu dari keluarga Murong, yaitu Murong Suehen. Suehen pun tak percaya kalau Yining malah membentuk tim dengan orang yang belum dia kenal, bukannya dengan tim yang sudah memiliki peringkat sebelumnya. Teman satu timnya menenangkannya bahwa tim mereka pasti akan menjadi yang pertama di tahun ini. Dan yang pria akan selalu melindunginya dengan nyawanya. Namun Suehen tak peduli dengan peringkat. Yang dia inginkan adalah artefak terhebat di dunia. Dan itu adalah hadiah untuk pemenangnya. Tak lama kemudian cahaya terang pun keluar dari tower. Dan dengan itu maka ujiannya akan segera dimulai. Mereka pun satu persatu mulai memasuki tower. Tim Lin Luo pun sudah masuk dan di sana sudah dihadang oleh banyak monster di sekitarnya. Melihat ada manusia di sana, para monster itu pun langsung melihat dan berlari ke arah tim Lin Luo. Lin Luo pun mengeluarkan tongkat staffnya dan dia bisa memamerkan kehebatannya di sana. Namun sebelum bertindak, Yining telah melakukannya. Dia sudah membekukan semua monster yang ada di sana. Dia menyuruh Lin Luo untuk di belakang saja dan dia akan melindunginya. Lin Luo sedikit kecewa karena dia tak bisa menunjukkan kehebatannya. Terlihat Tower of Trial sudah menyala di beberapa lantai. Seorang wanita melihat cahaya pada Tower of Trial yang menyala kali ini lebih banyak lagi. Pria di sebelahnya menjelaskan jika berdasarkan aturan, semakin tinggi lantai tim yang dibersihkan dalam 12 jam, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Semua kandidat mencoba sebaik mungkin untuk membuat kesan pertama. Dan saat ini, salah satu tim telah mencapai lantai ke-7. Bahkan kali ini lebih cepat daripada sebelumnya. Wanita itu sudah menduga kalau tim dengan level tinggi sejauh ini adalah Dong Fang He dan Murong Suesian. Pria itu tak percaya yang saat ini berada di peringkat ketiga bukanlah tim Cheng Ping, melainkan tim yang dipimpin oleh seorang wanita es. Yang lebih mengejutkan adalah salah satu rekan tim mereka adalah Lin Luo.
Dan di sana terlihat Lin Luo hanya duduk saja di atas batu melihat teman satu timnya sedang bertarung. Lin Luo memberitahukan walaupun dia seorang priest, namun dia tak punya skill penyembuhan. Dia hanya bisa memberikan ramuan penyembuhan saja. Dan saat ini dia sangat tidak layak untuk menghadapinya. Namun Yining tetap menyuruh Lin Luo untuk tetap di belakang karena menurut Yining saat ini Lin Luo masih rentan dan harus dilindungi. Orang-orang yang melihatnya sangat kesal karena mengira kalau Lin Luo itu sangatlah lemah. Namun dia bertingkah sok kuat. Dan yang berambut putih mengetahui kalau gadis yang bersama Lin Luo itu adalah anak dari keluarga Lian, yaitu Lian Yining. Dia juga mengetahui kalau Yining adalah dewi di sekolahannya yang membangkitkan profesi rank A tersembunyi, yaitu Spiritual Snow Girl. Orang itu tak percaya Lin Luo bisa satu tim dengan Yining, dan itu sangat membuat dia iri. Dan orang yang berambut hitam mengetahui jika anggota satunya adalah seorang knight dengan rank C. Si rambut putih mengatakan walaupun dengan membawa dua orang pecundang bersamanya, namun Yining tetap bisa sampai ke lantai 10 dengan kekuatannya sendiri. Namun dia khawatir kalau mereka tidak akan bisa naik ke lantai berikutnya. Nona King yang mendengar percakapan dua orang itu hanya bisa tersenyum saja. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya pecundang yang mereka bicarakan. Dalam hati Nona King, jika orang yang telah berhasil membersihkan Secret Realm adalah seorang pecundang, maka 99% kandidat lainnya lebih buruk daripada sampah. Yining, bibimu hanya bisa membantu sejauh ini. Aku harap kau cukup berani untuk menyatakan cintamu. 3 jam kemudian, terlihat banyak tim medis yang sedang disibukkan dengan mengobati para peserta yang terluka. Lagi-lagi, dua orang itu masih membicarakan para peserta. Katanya, semakin tinggi lantainya, maka semakin banyak juga kandidat yang terluka maupun tewas. Hal itu dikarenakan semakin tinggi lantainya, maka semakin kuat juga monsternya. Si rambut putih penasaran apakah ada yang bisa membuat rekor baru di kota dengan melewati lantai 26. Katanya, setelah sampai di lantai 15, tidak akan ada rekaman di dalam tower karena monsternya sangat kuat. Monster di sana selalu menghancurkan kameranya meskipun terus memasangnya. Namun hal itu juga bagus bagi para kandidat karena mereka bisa mengeluarkan kartu as mereka tanpa bisa diketahui oleh orang banyak. Sebelumnya, tim Yining berada di peringkat ketiga, namun mereka sekarang terhimpit di top 30. Kemungkinan hal itu dikarenakan Yining menggendong dua orang pecundang bersamanya. Hal yang lebih mengejutkan dari itu semua adalah mereka masih bisa bertahan sampai saat ini. Panel berpindah di dalam tower. Terlihat Yining dan Tang Cheng sangat kelelahan karena terus melawan banyak monster. Sedangkan Lin Luo masih terlihat segar karena dia berada di belakang. Kali ini Yining benar-benar sudah ada pada batasnya. Dia terlihat sudah tak kuat lagi. Tang Cheng memuji kehebatan Yining. Tim lainnya mengandalkan kerjasama tim untuk maju. Namun mereka hanya mengandalkan Yining untuk maju hingga ke lantai 19. Dan itu sudah termasuk sangat kuat. Yining, Tang Cheng, ubah posisimu, ucap Lin Luo meminta mengubah posisinya yang di belakang untuk gantian dia yang akan memimpin. Tang Cheng tak percaya kalau Lin Luo yang akan memimpin mereka. Menurutnya Yining lah pemimpinnya. Namun Yining menenangkan Tang Cheng. Dia mengingatkan Tang Cheng jika Lin Luo telah berhasil membersihkan Secret Realm sendirian. Bahkan menurutnya mereka berdua bukanlah apa-apa bagi Lin Luo.
Jika Tang Cheng masih belum percaya, Yining menyuruh Tang Cheng untuk melihat panel info Lin Luo pada info di mode tim. Setelah membaca status Lin Luo, Tang Cheng pun sangat terkejut karena saat ini Lin Luo sudah berlevel 26. Bahkan dia saat ini sudah memecahkan rekor dari semua kandidat. Dan saat ini Yining baru berlevel 18 dan Tang Cheng masih di level 13. Sekali lagi, Tang Cheng memastikan apakah benar Lin Luo telah membersihkan Secret Realm itu sendirian. Dengan santainya, Lin Luo menanyakan kalau bukan dari Secret Realm, maka dia mendapatkan semua equipment yang dipakai Tang Cheng itu dari mana? Lin Luo mengatakan itu semua sembari memasukkan bibit virus ke dalam salah satu monster yang membeku. Kemudian, Lin Luo menanyakan kepada Yining apakah dia bisa mengembalikan monster yang sudah membeku itu agar kembali normal. Yining pun mengatakan jika dia bisa melakukannya. Namun dia bingung kenapa dia harus melakukan semua itu. Lin Luo menjelaskan jika mereka semua membebaskan monster itu, apa yang Yining pikirkan dengan yang akan monster itu lakukan. Yining mengatakan jika kebanyakan monster hidupnya dalam kelompok. Jadi jika dia merasa terancam dan dalam bahaya, maka dia akan kembali dan memanggil rekannya. Yining bertanya apa yang Lin Luo akan lakukan. Lin Luo pun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyuruh Yining untuk melelehkan monster itu dan segera bersiap untuk naik level. Yining masih belum paham dengan apa yang dilakukan oleh Lin Luo. Namun Yining segera melelehkan esnya yang membekukan monster itu. Dengan ini, Yining akan tahu bagaimana cara Lin Luo bisa membersihkan Secret Realm sendirian. Dan perlahan, es yang membungkus monster itu pun mulai mencair. Kemudian, monster itu berhasil memecahkan esnya yang tersisa dan berlari cepat meninggalkan Lin Luo dan yang lainnya. Lin Luo sangat kaget. Dia tidak menyangka kalau monster besar itu cukup cepat juga. Benar saja, tak lama kemudian Lin Luo mendengarkan banyak langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Tak lama kemudian, puluhan bahkan ratusan monster datang mengarah kepada mereka. Lin Luo bingung dengan apa yang terjadi. Dia tak percaya kalau bantuan dari para monster itu akan datang secepat itu. Kemudian, Yining dan Tang Cheng langsung menyerang monster yang mulai mendekat ke arah mereka. Lin Luo melihat ada beberapa orang yang melihat mereka dari atas pohon. Tang Cheng kesal. Dia yakin kalau semua ini adalah perbuatan mereka. Kemungkinan mereka membawa banyak monster ke sana untuk menghambat mereka. Tiba-tiba ada monster yang mendekat ke arah Yining. Namun dia telat menyadarinya. Karena itulah dia tak bisa menyerang maupun melakukan pertahanan pada dirinya. Tiba-tiba ada sebuah buah labu yang menghantam monster itu. Yining terkejut melihatnya. Ternyata itu adalah serangan dari Summoning Lizard milik Lin Luo. Kemudian Lin Luo memerintahkan para Lizard Warrior itu untuk menyerang semua monster itu. Tang Cheng tak percaya bahwa Lin Luo dapat memiliki skill seperti itu. Dia juga penasaran apakah itu adalah monster ataukah semacam hewan peliharaan. Yining mengetahui jika itu adalah skill yang terhubung dengan equipment-nya, dan itu sangatlah hebat. Orang-orang yang berada di atas pohon kagum dengan tim Lin Luo yang dapat menghadapi banyak monster dengan mudah. Salah satu dari mereka mengatakan jika rencana mereka yang menggunakan monster untuk mengurangi kompetitor telah gagal. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyadari jika ada yang salah. Dia melihat ada banyak monster dari berbagai arah yang datang ke arah Lin Luo. Dia yakin dengan jumlah monster yang datang itu, pasti mereka akan kalah. Setelah yakin jika tim Lin Luo tidak akan bisa menang menghadapi mereka semua,
Mereka pun memutuskan untuk pergi mencari pintu masuk ke lantai berikutnya. Panel kembali ke tempat Lin Luo. Tancang panik melihat jumlah monster yang datang ke arah mereka. Jumlahnya berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Ternyata benar, monster yang dilepaskan tadi kembali datang dengan membawa banyak bantuan. Namun mereka datang di waktu yang tidak tepat. Namun bagi Lin Luo, inilah saatnya bagi dia untuk menunjukkan kehebatannya. Black Death Outbreak, ucap Lin Luo yang mengaktifkan skillnya. Ledakan pun terjadi di mana-mana. Satu persatu monster itu pun tewas karena skill Black Death Outbreak milik Lin Luo. Pesan sistem terus bermunculan yang memberitahukan jika tim mereka telah berhasil menghabisi bir goblin berlevel 20 dan mendapatkan 2765 poin EXP. Yining terlihat senang karena dia mendapatkan banyak EXP dari monster-monster itu. Dan akhirnya Tang Cheng paham dengan apa yang Lin Luo katakan sebelumnya, bahwa mereka hanya tinggal duduk saja dan menunggu untuk naik level. Namun menurut Lin Luo itu tidak cukup. Dia ingin menutupi seluruh lantai itu dengan kematian. Kemudian Lin Luo pun menembakkan virus yang sangat banyak ke atas dan menyebar ke segala arah. Yining dan Tan Cheng takjub melihat skill milik Lin Luo. Setelah itu skillnya diaktifkan. Pesan sistem kembali bermunculan. Tang Cheng benar-benar tidak percaya bahwa EXP yang dia dapatkan terus bertambah. Tang Cheng menanyakan apakah Lin Luo memiliki skill racun jarak jauh. Yining mengatakan jika ini pasti menular. Dia menjelaskan jika beruang goblin itu sering berburu monster beracun dan sangat kebal terhadap racun. Jadi Yining yakin jika skill ini bukanlah hanya sekedar racun. Lin Luo membenarkannya. Dia memuji kepintaran Yining yang dapat menebaknya. Lin Luo menjelaskan jika skill ini bukanlah skill racun, melainkan sebuah skill penyakit. Skill itu bisa memasukkan virus ke dalam target dan menginfeksi selnya dengan cepat. Dan sangat benar kalau virus itu sangatlah menular. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang ada miliaran virus di tubuh beruang goblin. Sebenarnya dengan begitu banyak goblin yang terinfeksi, maka jumlah virus di dekatnya pada saat ini sudah tak terhitung lagi dalam miliaran ataupun triliunan. Perubahan kuantitas menyebabkan perubahan kualitas dan gumpalan awan virus yang tebal ini dapat mengelilingi seluruh lantai menara ini. Setelah mendengar penjelasan dari Lin Luo, Tang Cheng pun sangat takut jika dia juga bisa dimakan oleh virus itu. Namun Lin Luo menenangkan Tang Cheng karena dia bisa mengendalikan virusnya. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah tidak bisa berdiri sekarang. Namun Lin Luo mengatakan jika ini berbeda dengan orang-orang yang berada jauh dari dirinya. Panel kembali ke 3 orang yang tadi. Terlihat 3 orang yang membawa monster tadi ke tempat Lin Luo. Mereka berlari menjauh. Salah satu dari mereka menanyakan apakah tim Lin Luo masih ada di Trial of Tower. Namun orang yang lainnya meragukan jika mereka berhasil kabur. Dia yakin jika mereka bertiga sudah dimakan oleh para monster itu hingga tersisa tulangnya saja. Orang yang di tengah menyuruh mereka untuk bergegas, sebab dia sudah menemukan pintu masuk ke lantai berikutnya dan dia memperkirakan mereka akan sampai di sana dalam 10 menit. Tiba-tiba mereka menghentikan langkahnya. Mereka terkejut karena tiba-tiba tempat itu mendung. Mereka melihat ke atas dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan gumpalan awan tebal apa yang ada di sana. Tiba-tiba mereka bertiga merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh mereka. Mereka yakin jika itu disebabkan oleh awan itu.
Dia bertanya-tanya, apa itu adalah hantu ataukah sebuah awan beracun. Mereka pun mulai tak kuat dan bahkan sampai tak bisa bernafas. Sedangkan tim lain pun juga merasakan hal yang sama. Kepala mereka juga sakit. Yang berambut putih masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Tim lainnya lagi juga merasakan hal yang sama. Mereka bahkan berniat untuk tidak meneruskan ujiannya, sebab jika mereka terus melanjutkannya, maka mereka akan mati. Dan akhirnya mereka pun bergegas meninggalkan Trial of Tower untuk menyelamatkan hidup mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.